warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita dalam melaksanakan sholat tarawih ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sehat dan happy selalu ya. Amin. Bersama keluarga yang penuh berkah. Alhamdulillah, kita syukuri kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Saya di sini hanya berdiri bukan sebagai ustaz ya, hanya sesama muslim. Ya, ibu-ibu bisa membuka ininya boleh ya, boleh membuka supaya kalian ya. Ibu-ibu yang soleha yang dicintai Allah dan suami serta anak-anaknya, bapak-bapak yang alim soleh yang dicintai oleh yang ayu-ayu di rumahnya masing-masing. Amin. Jangan di luar masuknya masing-masing. Ya, adapun materi yang saya sampaikan malam ini, sehat yang membuat kita bahagia dengan metode 4 sehat 5 sempurna. Ya, mudah-mudahan selama malam ini lain dengan yang lainnya. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak mau sehat nggak? Mau. Tanya sehat, mau sehat nggak? Mau. Pasti mau ya. Mau bahagia nggak ini? Sangat mau juga. Tentunya kita akan mendapatkan badan kita sehat dan kita bahagia. Pasti. Untuk itu izinkan kami menguraikan satu persatu apa makna sehat itu, apa makna bahagia itu, kaidah-kaidah yang bahagia adalah kondisi emosi kita dengan karakter kita senang, penuh syukur dan puas. Hal ini berbeda dengan satu sama lainnya. Kebahagiaan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pasti. Bahagia itu bukan harus punya segalanya, tapi apa adanya saja. Patokannya bukan berarti harus kaya atau miskin. Itu bukan ukuran. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kebahagiaan kita. Ya, tadi yang saya sebutkan sehat, ya, sebutkan saya sehat tadi. Sehat adalah keadaan fisik kita, mental, spiritual maupun sosial kita yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Itu sehat secara itu. Sehat pertama, apa sih sehat yang perlu kita untuk bahagia tadi? Sehat jasmani. Ya. Kita harus punya jiwa atau jasmani kita harus sehat. Harus sehat. Pada dasarnya kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan primer kita ya, yang harus kita penuhi. Contohnya makanan. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka kita akan sakit. Selain itu, manusia memerlukan istirahat yang cukup, kemudian olahraga, memelihara untuk memelihara kesehatannya. Untuk sehat jasmani, apa yang perlu kita lakukan? Ya. Pertama, menjaga pola makan kita, menjaga pola hidup sehat kita. Kita harus menjaga pola hidup sehat kita. Menjaga, tentunya dengan menjaga itu berarti membuat kita selalu sehat. Kemudian kedua, cukup asupan nutrisi kita makan kita harus cukup. Jangan sampai kita tidak makan, ya kita harus cukup makan. Makannya tentunya harus yang sehat juga. Ya. Yang masuk ke kita, yang masuk dalam tubuh kita harus sehat. Tentunya dari segi nutrisi harus sehat. Jadi tentunya yang kaitan dengan kemana yang disampaikan Ustaz ya harus halal dari masuk kita, jangan yang haram. Kemudian tidur yang cukup, jangan suka begadang, yang suka begadang berangkul, suka begadang enggak? Oh enggak ya, alhamdulillah ya. Jadi harus cukup tidur kita. Jadi tadi menjaga pola hidup sehat, cukup makan kita, makan tidur yang cukup. Kemudian vitamin tambahan. Kita yang buat ini perlu vitamin tambahan. Ya, jangan menyangkal kalau tubuh kita ini yang kita sudah kalau yang muda-muda sih masih bisa memproduksi
kami. Tapi kalau kita ini yang sudah umur 40-an ke atas itu sudah harus menambah. Ya. Untuk menambah nutrisi ini ya perlu mungkin yang makanan yang herbal, kemudian ya bisa enjos, black Borneo boleh juga. Ya. Bisa ya. Jadi harus tambah. Jangan pikir pada diri sendiri, minta maaf ini. Untuk sesuatu yang untuk aset untuk kesehatan kita kikir. Jangan ya. Ya. Usahakan jangan kikir. Jadi perlu konsumsi itu. Ya, kikir. Ya. Ya tadi baru saya makan kikir di situ tadi buka puasa. Minta maaf terlambat. Jadi buka puasanya di zona alam, tapi makannya di kikir gitu, di 2 tempat tadi. Kemudian terakhir kita harus berolahraga. Kita punya klub di sini namanya Trekking 003. Gapul, kemudian Bang Kadir. Itu kita setiap Sabtu dan Minggu ya. Nah, kita trekking, kemudian kita senam. Nah, biasanya sukanya Bang itu di MTQ. Ya. Ya. Kalau yang teman-teman yang lain boleh ikut sama-sama. Habis kita trekking, habis kita olahraga langsung makan kikir. Gratis. Rezeki ya. Kemudian sehat kedua apa? Jasmani kita. Ya, rohani. Sehat rohani. Tadi jasmani, kemudian rohani. Harus sehat rohani. Ya. Rohani berhubungan kejiwaan kita. Ya. Sehingga memberikan kekuatan batin. Contoh kebutuhan ini adalah pendidikan kita, kesenian dan kreasi, kemudian beribadah. Ya. Jadi rohani kita harus diperkuat. Tentunya menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Tentunya beriman. Nah, tentunya saya nggak usah jelaskan di bahwa rohani itu kebutuhan itu. Ya. Kebutuhan kepada beribadah kepada Allah dan menjauhi larang-larangannya. Itu saja sebenarnya rohani itu. Ya. Kemudian untuk menciptakan rohani yang sehat itu bagaimana? Tentunya tadi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kedua, kontrol diri. Kita harus kontrol diri kita. Mampu memanage diri kita. Tentunya kaitan dengan kalau kita lagi marah, ya harus kontrol. Kemudian selalu berpikiran positif. Ya, selalu berpikiran positif. Setiap saat harus berpikiran positif. Insya Allah hidup kita akan positif terus. Kalau kita berpikiran positif. Misalnya saya selalu minta maaf ya, saya selalu mengatakan sehat diri selalu. Setiap hari saya mengatakan itu. Setiap saat. Jadi alhamdulillah kita selalu sehat. Kemudian berhubungan baik dengan sesama. Jadi sesama kaum muslimin ya kita harus berhubungan baik. Kita bersapa, jangan sampai tidak ada bersapa. Ya, harus itu. Itu salah satu kunci kegagalan kita. Andaikan di satu kampung di satu komplek ini kita kita sendiri aja gitu yang tidak mau sapa-sapa semua orang, coba bayangkan. Kemudian mencintai diri sendiri. Jadi kita harus mencintai diri kita sendiri. Begitu juga kita harus mencintai keluarga kita, yang hayu-hayu di rumah kita. Kalau bapak-bapaknya harus mencintai yang hayu-hayu di rumah kita. Artinya mencintai keluarga kita, anak kita, yang ada di dalam rumah kita. Kita harus cintai. Sehingga kita mencintai mereka, mereka pun mencintai kita. Jadi kalau sekali seperti itu, insya Allah kebahagiaan itu akan datang. Ya. Bayangkan di dalam rumah kita selalu bentrok, selalu cekcok, ya, tidak ada kebahagiaan. Saling mengerti antara yang di dalam rumah kita. Tentunya bagaimana para ibu-ibu dicintai oleh suaminya? Apakah harus cantik? Tapi sebenarnya cantik itu menurut ibu-ibu itu dari dalam. Dari dalam mana nih Pak Nur? Ya, biasanya dari dalam dompet kata ibu-ibu ini. Kata ibu-ibu, cantik itu. Ada yang tua katanya dari dalam dompet. Ya.
cantik itu berada di dompet. Kemudian sehat berikutnya, tadi ada pertama jasmani, rohani. Sehat berikutnya apa? Sehat dompet kita. Dompet harus sehat, Pak. Bayangkan kalau kita nggak ada uang di dompet ini, bayangkan tidak apa. Ibu-ibu mau butuh takjil gitu, nggak ada uang di dompet, coba bayangkan. Jadi harus sehat dompet. Ya, harus sehat. Definisi sini bukan berarti harus kaya, ya memang harus kaya kita. Kita dituntut harus kaya, ya, harus kaya supaya kita bisa berbuat macam-macam. Ya, tapi bukan berarti macam-macam yang lain ini. Macam-macam dalam hal beribadah. Bisa kita sumbangkan ke masjid ini. Masjid ini perlu bantuan ini. Misalnya kita banyak yang mau kita rehab. Ya. Kemudian kita bisa panti-panti asuhan. Itu harus kaya kita. Harus isi dompetnya banyak. Harus isi banyak. Sehingga banyak yang bisa kita perbuat. Uang bukan segalanya. Tapi kalau tidak ada uang, pusing juga. Benar nggak? Nah, ini uang bukan segalanya, tapi kalau tidak ada uang, pusing juga. Apalagi ini udah mau lebaran gini belum ada macam-macam. Yang penting sehat dan bisa. Iya. Ingat bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau bukan dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita supaya bisa kaya tadi? Nah, tentunya Allah sudah memberikan rezekinya kepada kita. Tinggal kita mendapatkannya. Kemudian syarat ketiga, syarat waktu. Ingat, wal asli. Ini masa. Orang-orang Jakarta, saya pernah di Jakarta, tidak ada waktu itu. Teman-teman yang tinggal di Bogor mau ke Gambir itu subuh-subuh dia udah ada. Pulangnya nanti udah malam. Jadi dikejar ada waktu. Tidak ada waktu bersinar doa, tidak ada waktu keluarga. Tidak ada waktu. Jadi waktu pun juga adalah yang perlu kita dapatkan. Waktu bersama-sama teman-teman. Tapi seperti ini waktu kita bisa bersama-sama. Time is money, ya, kata orang di sana. Ya, waktu adalah uang. Jadi 4 tadi, pertama sehat jasmani, rohani, sehat dompet, sehat waktu. Kemudian terakhir yang sempurnanya adalah kita harus bersyukur. Jadi 4 syarat, 5 sempurna itu kita harus bersyukur. Ya. Bersyukur apa yang kita dapatkan tadi. Tadi kita jasmani, dia sehat jasmani kita. Alhamdulillah kita sehat jasmani, kita harus bersyukur. Kemudian sehat rohani kita harus bersyukur. Kita bisa beribadah, kita bisa punya teman, punya keluarga. Kemudian alhamdulillah sehat dompet. Dompet harus. Yang penting sehat dompet tadi, yang penting kalau ada yang kita butuhkan ada gitu. Bukan berarti gitu. Ketika suatu saat kita membutuhkan ada. Gitu. Itu definisi sehat dompet itu gitu. Bukan berarti harus. Kemudian sehat waktu. Waktu sangat penting. Waktu. Alhamdulillah tadi saya buka bersama teman-teman. Waktu kalau tidak saya naik pulau, kemudian sholat berjamaah bersama-sama. Ada waktu. Jadi harus dibumbui dengan bersyukur. Terakhir bersyukur, kita harus bersyukur. Insya Allah apapun ini harus bersyukur. Cara bersyukur pada Allah dengan menerima apa saja yang diberikan Allah. Jadi, apa yang diberikan Allah saat ini kita harus terima, kita harus bersyukur. Ya, jangan memandang ke atas. Oleh karena itu yang dimaksud dengan bersyukur adalah tidak mengeluh atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik itu rasa senang maupun kesulitan. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah atas segala pemberiannya? 4 cara bersyukur dengan hati. Hati kita bersyukur. Ya Allah, saya bersyukur. Kemudian dengan lisan kita bersyukur.
dengan tindakan. Dan tadi kita pertama kita jadi sehat jasmani, alhamdulillah kita bisa berbuat macam-macam. Seperti misalnya silakan sebelah kita karena sehat jasmani kita bisa menanam. Kemudian dengan tindakan. Kemudian bagaimana merawat kenikmatan tadi. Jadi kita supaya kita selalu diberi kebahagiaan tadi. Kita merawat kebahagiaan itu dengan tadi 4. Kita merawat kebahagiaan itu. Demikianlah yang kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Ada sumur di belakang masjid, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata yang salah, berbuka puasa enaknya dengan kolak singkong, apalagi dibawa ke masjid. Bila ibu-ibu mau bikin kolak singkong, silakan ada singkong di samping masjid, cabut sendiri, suruh ibu bapaknya cabut. Tapi yang punya lahan itu bapak. Ya silakan diambil singkongnya ya. Ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.